Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas mengenai asam amino. Sebelumnya, perkenalkan dulu kami dari kelompok 2 dengan anggota Ervina Nada Puspita Dimi, Indah Nugraheni, dan Mei Wahyu Pratiwi. Sebelumnya, apa itu asam amino? Ada yang sudah tahu? Asam amino merupakan senyawa organik yang mengandung gugus amina atau NH2, sebuah gugus asam karboksilat atau COOH, dan salah satu gugus lainnya. Rumus dasar asam amino adalah NH2CH-RCOOH. Terkadang asam amino juga disebut dengan asam amino karboksilat. Akan tetapi kita cukup menyebutnya dengan asam amino saja. Asam-asam amino dapat diperoleh dari protein yang kita makan atau dari hasil degradasi protein di dalam tubuh kita. Protein yang terdapat dalam makanan dicerna dalam lambung dan usus menjadi asam-asam amino yang diabsorpsi dan dibawa oleh darah ke hati. Protein dalam tubuh dibentuk dari asam amino. Gambar struktur asam amino. Yang pertama, asam amino mengandung gugus karboksil atau COOH. Yang kedua, asam amino mengandung amina atau NH2. Yang ketiga, ada alfa karbon. Dan yang terakhir ada rantai samping. Jadi, alfa karbon ini gugus amino terikat pada atom karbon yang berdekatan dengan gugus karboksil. Atau dapat dikatakan juga bahwa gugus amina dan gugus karboksil dalam asam amino terikat pada atom karbon yang sama. Macam-macam dan fungsi asam amino. Ada 20 macam asam amino yang masing-masing ditentukan oleh jenis gugus R atau rantai samping dari asam amino. Jika gugus R berbeda, maka jenis asam amino juga berbeda. Contoh struktur dari beberapa asam amino. Gugus R dari asam amino bervariasi dalam hal ukuran, bentuk, muatan, kapasitas pengikatan hidrogen, serta reaktivitas kimia. Ke-20 macam asam amino ini tidak pernah berubah. Asam amino yang paling sederhana adalah glisin dengan atom H sebagai rantai samping. Berikut berbagai macam dan fungsi dari asam amino. Yang pertama, alanin. Alanin dihasilkan oleh otot. Lalu, alanin menuju ke hati untuk memproduksi glukosa. Yang kedua, yaitu arginin. Berperan dalam penyembuhan luka, pembelahan sel, dan kekebalan tubuh. Yang ketiga, asparagin. Berfungsi sebagai sistem saraf dan produksi amonia. Yang keempat, asam aspartan. Membantu memproduksi glukosa dan merangsang reseptor glutamat. Yang kelima, sistein. Membantu memerangi efek radikal bebas pada sel dan stabilitas protein. Yang keenam, glutamin. Membantu dalam sintesis protein dan memproduksi amonium. Yang ketujuh, glisin. Fungsinya membantu dalam sintesis asam deaminolevulinik dan menyumbangkan unit C2N untuk purine. Yang kedelapan, histidin. Berperan dalam sintesis asam uroganik dan amonia. Yang kesembilan, asam glutamat sebagai blok bangunan untuk protein. Yang kesepuluh, yaitu isoleusin, digunakan untuk produksi glukosa juga. 11, yaitu leusin, berfungsi sebagai merangsang produksi protein otot dan memperlambat kerusakan jaringan otot. Yang ke-12, yaitu lisin, berfungsi sebagai penyerapan kalsium, produksi protein otot. 13, yaitu metionin, yang berfungsi sebagai perantara dalam produksi taurin, sistein, lecitin, karnitin, dan zat lainnya.
Yang ke-14 yaitu fenilalanin sebagai prekursor untuk zat seperti dopamin, epinefrin, norepinefrin, dan melatonin. Yang ke-15 yaitu prolin, berfungsi sebagai komponen struktural protein. 16. Serina, berfungsi sebagai menghasilkan pirimidin dan purin. 17. Tirosin, menerima gugus fosfat dalam proses transduksi sinyal dan berpartisipasi dalam proses fotosintesis. Yang ke-18, treonin, gugus hidroksil dalam asam amino, membantu untuk membentuk ikatan hidrogen dengan zat lain. Yang ke-19, triptofan, fungsinya sebagai prekursor serotonin dan niacin. Yang terakhir yaitu valina, yang berfungsi sebagai komponen dari protein. Pengelompokan asam amino berdasarkan rantai samping. Yang pertama, asam amino nonpolar. Rantai sampingnya adalah senyawa karbon rantai lurus. Contohnya ada glisin, alanin, prolin, valin, leusin, isoleusin, dan metionin. Yang disediakan dalam gambar yaitu leusin. Nah, yang dimaksud senyawa karbon rantai lurus adalah CH3 di sini. Yang kedua ada asam amino aromatik. Rantai samping berbentuk cincin atau siklik atau rantai tertutup. Contohnya ada fenilalanin, tirosin, dan triptofan. Yang dimaksud dengan cincin atau siklik adalah ini. Nah, rantainya ini tertutup, tidak terbuka. Yang ketiga, ada asam amino polar. Rantai samping berupa rantai lurus yang mengandung oksigen atau unsur yang bersifat polar. Contohnya serin, treonin, sistein, asparagin, dan glutamin. Yang disajikan adalah struktur dari treonin. Rantai samping yang berupa unsur bersifat nonpolar adalah OH-. Selanjutnya, yang keempat ada asam amino bermuatan positif. Rantai samping adalah gugus amina yang bermuatan positif setelah terionisasi. Contohnya ada lisin, arginin, dan histidin. Kelima, ada asam amino bermuatan negatif. Tambahan gugus karboksil pada rantai samping sehingga bermuatan negatif setelah terionisasi. Contohnya ada aspartat dan glutamat. Pengelompokan asam amino berdasarkan kemampuan sintesis tubuh. Yang pertama, asam amino esensial. Kelompok asam amino ini sangat penting bagi tubuh, namun didapatkan dari makanan yang dikonsumsi. Contohnya ada arginin, histidin, dan isoleusin. Lalu yang kedua ada asam amino non-esensial. Kelompok asam amino ini mampu disintesis sendiri oleh tubuh kita dan diperlukan untuk fungsi sel normal. Contohnya ada alanin, prolin, dan sistein. Berikutnya mengenai sifat umum asam amino. Yang pertama, dapat larut dalam air dan pelarut polar. Kedua, tidak dapat larut dalam pelarut nonpolar seperti benzena dan dietil ether. Kemudian mempunyai titik lebur lebih besar dibanding senyawa karboksilat dan amina. Mempunyai momen dipol tinggi. Bersifat elektrolit, kurang basa dibanding amina dan kurang asam dibanding karboksila. Kemudian yang terakhir mempunyai pH isoelektrik, yaitu pH pada saat asam amino tidak bermuatan. Di bawah titik isoelektriknya, asam amino bermuatan positif dan sebaliknya di atasnya bermuatan negatif. Sifat penting dari asam amino, yang pertama, sifat amfoter, zat yang dapat bereaksi sebagai asam atau basa. Kemudian ion sweeter. Asam amino dapat memiliki muatan positif bagi gugus aminanya, yaitu NH3+, dan bermuatan negatif pada gugus karboksilnya, yaitu COO-. Kemudian yang terakhir yaitu optis aktif. Struktur kimia asam amino dapat memutar sinar bidang polarisasi. Sifat asam amino.
yaitu yang pertama sifat amfoter. Asam amino bersifat amfoter, maka jika direaksikan dengan asam, maka asam amino akan menjadi suatu kation. Jika direaksikan dengan basa, maka asam amino akan menjadi suatu anion. Kemudian sifat asam amino sifat amfoter, yaitu gugus fungsional pada asam amino yaitu karboksil dan amina. Keduanya mempengaruhi sifat keasaman asam amino. Sifat amfoter ini tampak pada asam amino yang hanya mengikat satu gugus rangkaian COOH dan satu gugus rangkaian NH2+. Adapun asam amino yang mengikat lebih dari satu gugus rangkaian COOH dan hanya satu gugus rangkaian NH2 akan lebih bersifat asam. Sifat asam amino yang berikutnya yaitu ion Zwitter. Pada asam amino, ada gugus yang dapat melepas ion H+. Akibatnya terbentuk molekul yang memiliki dua jenis muatan, yaitu muatan positif dan muatan negatif. Asam amino yang bersifat Zwitter penjelasannya sebagai berikut. Ion H+ pada COOH akan berpindah menuju NH2. Yang nantinya akan menjadi NH3+ ini. Nah, plus ini karena NH2 ini menerima ion H+. Kemudian COOH yang kehilangan ion H+ berubah menjadi COO-. Jadi ini berubah menjadi COO-. Jadi seperti itu. Berikutnya, sifat asam amino optis aktif. Semua asam amino kecuali glisin memiliki atom C asimetris atau atom C chiral, yaitu atom C yang mengikat 4 gugus yang berbeda, yaitu gugus H, COOH, NH2, dan R. Oleh karena itu, semua asam amino kecuali glisin bersifat optis aktif. Artinya, senyawa tersebut dapat memutar bidang polarisasi cahaya. Asam amino sebagai pembentuk otot. Oke, jadi fungsi asam amino bagi pembentuk otot ini dipengaruhi dari jenis asam aminonya. Nah, asam amino non-esensial dalam pembentukan otot. Asam amino non-esensial glutamin merupakan salah satu yang paling banyak diproduksi di dalam tubuh. Suplementasi glutamin juga tetap diperlukan untuk menjaga konsistensi perkembangan otot tubuh karena kadar glutamin tubuh akan cenderung menurun seiring intensitas latihan tubuh dilakukan. Berikut adalah peran penting asam amino dalam pembentukan otot. Yang pertama, meningkatkan massa otot. Dengan memenuhi kebutuhan protein harian, berarti telah memenuhi kebutuhan bahan baku utama. Pembentukan otot, semakin banyak otot terbentuk, semakin sedikit ruang berlemak dalam tubuh. Kemudian, dapat meningkatkan hormon pertumbuhan. Hormon pertumbuhan dapat meningkatkan perkembangan massa otot dan membantu proses perkembangan lemak menjadi energi. Lalu, mengurangi asam laktat. Nah, saat berlatih, tubuh membakar glukosa dan glikogen sebagai sumber energi. Nah, proses ini menghasilkan asam laktat yang dapat membuat otot bersifat asam dan membuat otot menjadi lelah dan tidak bertenaga. Glutamin memainkan peran penting dalam menyeimbangkan kadar asam laktat tubuh dengan cara menghasilkan ion bikarbonat yang dapat menetralisir asam laktat sehingga dapat berlatih lebih lama dan mendapatkan hasil maksimal. Kemudian yang terakhir yaitu mencegah penyusunan otot. Nah, asam amino penting seperti leusin, isoleusin, dan valin diketahui berperan penting dalam membentuk sampai sekitar 1/3 jaringan otot rangka dalam tubuh manusia dan mencegah katabolisme otot atau penyusunan otot. Selain peran penting asam amino juga mempunyai akibat apabila jika kekurangan protein asam amino yang diantaranya yaitu mudah kelelahan, kurang konsentrasi, luka sulit sembuh, mudah terserang penyakit, kadar gula tidak menentu, organ tubuh mudah sakit,
tulang mudah keropos, dan otot kurang berenergi. Dengan demikian, agar metabolisme dan kesehatan tubuh tetap terjaga, penuhi asupan protein asam amino secara rutin. Asam amino bersifat mudah hilang dan tidak dapat bertahan lama dalam tubuh. Jadi, sebaiknya setiap hari mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung asam amino. Jadi, segitu penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada salah kata dari kelompok kami, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.